Kita masuk bab 3, membahas mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan judul kecilnya Hakikat Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Kita masuk mengenai hakikat konstitusi dan undang-undang dasar. Istilah konstitusi dari bahasa Inggris Constitution, Belanda Constitutie atau Grondwet, sedangkan dalam bahasa Jerman Constitution atau Verfassung atau Grundgesetz, sedangkan dalam bahasa Latin Constitutio atau Constituere, sedangkan dalam bahasa Prancis Constituir, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi adalah suatu keseluruhan aturan atau ketentuan dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara. Konstitusi memuat tentang gagasan politik dan keagamaan, organisasi negara, HAM, serta proses mengubah undang-undang dasar. Fungsi konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, perlindungan terhadap HAM, sarana pengadilan masyarakat, identitas nasional, dan lambang. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme yang sesuai dengan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi terdiri dari dua. Satu, konstitusi tertulis adalah suatu konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen yaitu Undang-Undang Dasar. Sedangkan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis adalah suatu kebiasaan ketatanegaraan yang disebut juga dengan konvensi. Konvensi merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu tertentu. Contohnya pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang BPU PKI kedua merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Al-Siddiqi, disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPU PKI pada sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Tanggal 10 Juli 1945 membahas bentuk negara dan wilayah negara. Tanggal 11 Juli membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, ketuanya Insinyur Soekarno, serta Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, ketuanya Dr. Muhammad Hatta, Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air, ketuanya Adi Kusno Cokro Sujoso. Sidang tanggal 12 Juli membentuk Panitia Perancang HAM, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan atau Unitarisme, Kepala Negara dipegang oleh satu orang yaitu Presiden. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang yaitu Profesor Dr. Supomo sebagai Ketua, KRMT Wongso Negoro, Raden Ahmad Soebarjo, Alexander Adrias Maramis, M. Raden Panji Singge, Haji Agus Salim, Sukiman Widjo Sanjojo. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar membahas tentang ketentuan lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa. Hasil dari rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan pada Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, Haji Agus Salim, dan Supomo. Hasil penambahan dari Panitia Kecil diserahkan kepada Insinyur Soekarno sebagai Ketua Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli, BPU PKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sidang pleno BPU PK menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Ketua Panitianya, yaitu Insinyur Soekarno. Laporan membahas rancangan Undang-Undang Dasar, terdiri 3 masalah pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar ini juga meliputi wilayah negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan, bendera nasional, bahasa nasional. Pada sidang tanggal 15 Juli dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah rancangan Undang-Undang Dasar, selanjutnya ditanggapi oleh Muhammad Hatta dan Supomo. Supomo menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPU PKI tanggal 16 Juli 1945. Tanggal 17 Juli 1945, laporan hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.